Kembali di berita utama segmen Kompas Bisnis, saudara, sejumlah langkah dilakukan pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin COVID-19. Yang terbaru, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam memastikan pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 dengan harga yang lebih terjangkau. Nota kesepahaman kerjasama terkait penyediaan layanan pengadaan vaksin virus corona sudah dilakukan Rabu kemarin. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF untuk mendapatkan akses vaksin COVID-19, salah satunya dengan skema COVAX Facility. COVAX merupakan skema pembiayaan untuk menjamin ketersediaan akses vaksin COVID-19 yang cepat, adil, dan setimpal di dunia. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan UNICEF bersama mitranya telah berkomitmen memberikan vaksin yang aman dan efektif bagi negara yang tergabung dalam COVAX Facility. Indonesia kini dipastikan mendapat akses 20% vaksin COVID-19 dari total jumlah penduduk Indonesia. Ini adalah satu-satunya inisiatif global yang bekerja sama dengan pemerintah dan produsen untuk memastikan vaksin COVID-19 tersedia di seluruh dunia untuk seluruh negara, baik negara yang berpenghasilan tinggi maupun negara yang berpenghasilan rendah. Bagaimana skema rinci kerjasama UNICEF dengan Indonesia? Kita sudah terhubung dengan spesialis komunikasi perubahan perilaku UNICEF Indonesia, Rizky Ika Syafitri. Selamat malam, Mbak Kiki. Selamat malam, Mbak. Oke, Mbak Kiki. Oke, baik Mbak Kiki. Sebenarnya semendesak apa, sepenting apa kerjasama yang kita lakukan ini, UNICEF dengan Indonesia, dan saya tahu juga ada 91 negara lainnya yang bekerja sama dalam COVAX Facility. Baik, jadi mekanisme ini ditujukan untuk memastikan semua negara, baik yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah, untuk mendapatkan akses yang sama terhadap vaksin COVID-19. Ini untuk memastikan bahwa menghindari monopoli di mana negara-negara berpenghasilan tinggi saat ini juga sudah melakukan negosiasi langsung dengan para produsen vaksin. Mekanisme ini menjamin setiap negara yang eligible, 92 negara termasuk Indonesia, untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksin COVID yang efektif, aman, dengan harga yang terjangkau. Artinya potensinya sangat buruk kalau kita tidak melakukan PO dulu di awal gitu ya? Iya, jadi ini persiapan yang harus dilakukan sambil menunggu vaksinnya segera diproduksi. Saat ini ada 8 jenis vaksin yang sudah dalam fase final atau clinical trial fase ketiga, dan kita menunggu. Segera vaksinnya ada, tentunya mekanisme untuk pemesanan, pembiayaan, dan lain-lain harus segera dilakukan, dan ini proses persiapan yang harus segera dilakukan. Artinya semua negara yang tergabung dalam COVAX Facility ini mendapatkan hak yang sama untuk COVID-19 gitu ya, untuk vaksinnya. Nah, pertanyaannya Mbak Kiki, ini kan Indonesia mendapatkan porsi 20% dari total populasinya begitu. Siapa yang diutamakan nanti untuk menerima vaksin ini? Ya, jadi semua negara yang disecure dalam mekanisme melalui COVAX Facilities ini adalah menjamin 20% dari kelompok yang dianggap paling high risk. 20% itu secara estimasi, 3%-nya adalah petugas kesehatan yang memang berhadapan langsung dan berisiko paling tinggi untuk penularan COVID. Kemudian 17%-nya adalah mereka yang memang berisiko tinggi. Nanti kategorinya, kriterianya itu akan ditentukan bersama dengan Badan Kesehatan Dunia atau PBB untuk masing-masing negara. Oke, Mbak Kiki, ini kan kalau yang kami tahu, ini mungkin dijelaskan lagi bahwa kerjasama ini dengan UNICEF akhirnya nanti memberikan keistimewaan kepada negara yang bekerja sama dalam COVAX Facility ini untuk mendapatkan subsidi. Artinya nanti harga vaksinnya itu lebih murah dibandingkan harga rata-rata begitu. Semurah apa bisanya gitu? Kisarannya berapa? Terutama untuk negara berkembang kayak Indonesia. Jadi keuntungan untuk bergabung dalam COVAX Facilities ini bagi 92 negara yang eligible untuk mendapatkan mekanisme advance commitment ini adalah, satu, mendapatkan vaksin yang efektif dan aman, kedua dengan harga yang terjangkau. Saat ini kalau di rata-rata misalnya sekitar per dosnya itu harganya sekitar $10, dan untuk negara yang berpenghasilan rendah akan mendapatkan subsidi. Dan ini bisa sampai rendah sekali tergantung dari kondisi ekonomi negaranya. Jadi akan ditentukan berbeda-beda. Contohnya? Indonesia sendiri kan masuk, kita tidak bisa memperkirakan ya Mbak, tapi yang pasti di bawah harga pasar. Di bawah $10 begitu per ampul?
pasti di bawah $10, Oke. bawah harga pasar. Oke. Mbak, ini kalau kita kan tahu bahwa Indonesia juga mengembangkan vaksin COVID-19 begitu. Apakah nanti dengan kerjasama ini artinya vaksin yang dihasilkan Indonesia juga nanti berkontribusi disalurkan di internasional? Ya, sangat memungkinkan. Fasilitas ini juga membantu kerjasama di mana Indonesia kemudian bisa memproduksi vaksin dalam negeri dan juga bisa digunakan untuk negara lain. Jadi vaksin yang diproduksi sekarang ini sedang dalam proses riset oleh Bio Farma. Itu adalah salah satu dari 8 jenis vaksin yang sedang dalam proses clinical trial di fase akhir. Jadi sangat mungkin vaksin kita nanti selain digunakan di dalam negeri, juga diekspor untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Artinya ada 92 negara yang saat ini tengah mengembangkan vaksinnya begitu ya, dan nanti akan didistribusikan ke masing-masing negara itu dalam COVAX Facility begitu ya? Ya, riset untuk vaksinnya sangat banyak sekarang, Mbak. Sekitar 200 jenis vaksin gitu. Kira-kira kapan vaksinnya selesai? Kira-kira? Jadi ada 26 dari ratusan yang riset yang dilakukan, ada 26 yang sudah masuk pada fase clinical trial, tapi ada 8 yang sudah masuk pada fase akhir dari clinical trial. Dan salah satunya adalah yang di Sinovac yang dilakukan bersama dengan Bio Farma. Ini masih terus dilakukan prosesnya. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah bisa mendapatkan kepastian jenis vaksin mana saja yang lulus uji coba dan bisa diproduksi. Oke, dan targetnya disalurkan kapan terakhir saja? Pertanyaannya adalah tahun depan. Tahun depan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kiki waktunya dengan Berita Utama. Itu dia tadi saudara PO dulu di awal karena tujuannya supaya nanti merata penyalurannya di dunia untuk vaksin COVID-19. Terima kasih Mbak Kiki telah bergabung bersama kami.